Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Pemirsa pencinta Majelis Taklim dan Salawat Nur Hidayatullah dan para pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah serta hidayah yang Allah curahkan senantiasa kepada kita. Salawat salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nanti-nantikan syafaat dan pertolongan beliau di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kullil khatiyah. Cinta akan dunia maka merupakan pangkal daripada segala kerusakan. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup manusia kerap sekali dilalui dengan berbagai macam cara. Terkadang ada orang yang ingin mendapatkan daripada kepuasan dan kesenangan, maka dia melakukan segala hal-hal yang harus melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal ini terjadi, maka konsep peribadatan kita yang merupakan kodrat ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, maka akan lenyap dan hilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika setiap orang harus memikirkan daripada kehidupannya, dan itu merupakan adalah sah-sah saja, dibenarkan, tapi dengan suatu catatan, dengan suatu daripada konsekuensi, jangan sampai perjalanan kehidupan ini melanggar daripada aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang terkadang kita lakukan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hal-hal untuk meneruskan daripada kehidupan ini kita lakukan sesuatu yang menyalahi daripada aturan-aturan syariat, karena terselipkan di dalam diri kita sebuah daripada harapan, sebuah daripada tujuan yang harus ada kita dapatkan. Kita harus kaya, kita harus senang, kita harus mendapatkan segala-galanya. Maka tentu hal ini merupakan hal yang sangat miris apabila dilakukan setiap manusia yang hidup di alam kehidupan manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang lalu beliau mengatakan hal yang demikian. Cinta akan dunia itu adalah merupakan daripada pangkal segala kerusakan. Karena beliau bukan melihat daripada sisi akan kehidupan dunianya, tapi beliau melihat bagaimana seseorang yang lebih cenderung untuk mencari akan kehidupan ini yang tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Seseorang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka dia akan menjadi tawanan sesuatu yang disukainya itu. Dia tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal akan kebaikan,
sehingga dirinya terbelenggu dalam satu sikap bagaimana hal itu akan ia dapatkan. Sebuah contoh dalam kehidupan masyarakat, ketika kita terikat dengan seseorang karena kedudukan, karena harta benda, karena status sosial, maka sulit bagi kita untuk meninggalkan orang tersebut. Dan hal ini adalah merupakan hal yang sangat diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwasanya man tawadha'a li ghaniyyin lighinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang yang memiliki harta benda karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, bukan karena hal baik yang tersirat dan tersurat dalam diri seseorang itu dan pengajaran yang dia berikan, tapi semata-mata karena kekayaannya, mengharapkan sesuatu daripada dunianya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka telah hilang sepertiga daripada agama orang tersebut. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salah ketika orang mencari akan kehidupan di dalam kehidupan dunia. Bahkan akan hal itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa akan kehidupan duniamu. Artinya ketika kita hidup di alam kehidupan dunia, maka cari secukupnya, cari seperlunya, bukan untuk berlebih-lebihan lantas kita lupa dengan aturan-aturan Allah. Kita terjang daripada batasan-batasan. Yang kerap sekali adalah ketika kita terlena terbuai dengan glamornya dunia, kita lupa dengan kehidupan akhirat. Apakah kita lantas mengatakan bahwasanya kita hidup dengan kondisi yang papa, dengan kehidupan yang kondisi yang fakir? Tidak. Islam tidak memerintahkan akan hal itu. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja orang yang fakir itu terjerumus kepada kekufuran, dan ini tidak dikehendaki. Namun batasan-batasan yang diberikan di dalam syariat ini adalah mencegah daripada seseorang jangan sampai dia terbuai, terbujuk rayu oleh fitnah dunia yang sampai akhirnya dia meninggalkan aturan-aturan Allah. Silahkan kita menjadi seorang yang kaya raya, silahkan kita berprestasi dalam urusan-urusan dunia kita. Islam tidak pernah membatasi akan hal itu kepada siapapun penganutnya. Namun dengan hal itu semua bukanlah menjadi sebuah tujuan. Itu adalah sarana bagaimana dengan itu semua untuk membahagiakan kita dalam kehidupan kita di dunia, terlebih akan kehidupan kita nantinya di akhirat. Bagaimana dengan harta benda yang kita miliki, bagaimana dengan kedudukan yang kita raih, bagaimana semua dengan apa yang kaitan dengan kehidupan kita di dunia ini kita dapat dan kita raih untuk kebahagiaan kita di kehidupan akhirat. Bagaimana orientasinya, orientasi akhirat. Harta benda kita, kedudukan kita, apa yang kita miliki harus berorientasikan kepada kehidupan akhirat. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak terkadang kita menganggap ini sebagai tujuan kehidupan kita, lantas kita kemudian terlena, terbuai, sampai-sampai maaf ketika kita sudah terjerumus dalam hubbud dunia, cinta akan dunia yang amat berlebihan. Kita tidak kenal lagi yang namanya saudara. Kita tidak kenal lagi yang namanya teman. Kita tidak pernah kenal lagi yang namanya sanak famili dan orang tua. Siapapun yang menghalangi daripada tujuan kita, apapun yang terkait dengan sesuatu yang merusak daripada urusan dunia kita, maka dianggap sebagai musuhnya, waliyadzubillah. Maka ini yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu para pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan daripada apa yang kita miliki hari ini berorientasikan bagaimana untuk mencari ridha Allah, bagaimana untuk meraih daripada
surganya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berprestasi, silahkan kita untuk mencari akan kehidupan dunia kita. Silahkan kita untuk menjadi orang yang berlomba dengan kebaikan-kebaikan yang ada di alam kehidupan dunia ini. Silahkan kita meraih kedudukan dan jabatan kita. Tapi satu hal, semua itu kita lakukan untuk menggapai akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pesan singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum semua, dan mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah umur yang panjang, mudah-mudahan kita berharap umur ini menjadi umur yang barokah, umur yang baik, dan terjauhkan daripada fitnah zaman yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, kejayaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad, tuba liman bana gabrahu gabla an yadkhulahu. Beruntunglah orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Warda rabbahu gabla ayyalqahu, dan dia bikin Tuhannya ridha sebelum dia menemuinya. Wa yatruk dunyahu gabla an tatrukahu, dia meninggalkan kehidupan, kesenangan, glamornya dunia yang amat berlebihan sampai melupakannya akan kehidupan akhirat sebelum dunia meninggalkannya. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa sekalian, dengan niat semata-mata untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat, maka dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, serta mengisi kolom komentar, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.